Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ya di mata kuliah Bisnis Komunikasi. Nama saya Rudi Purwanto, mahasiswa Prodi Manajemen di Universitas Siber Asia. Oke, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Di antaranya ada 6 poin. Yang pertama, profil singkat dari perusahaan. Kemudian yang kedua, struktur organisasi dari perusahaan. Kemudian ada gambaran pola komunikasi yang ada dalam perusahaan tersebut. Kemudian hasil analisa, dilanjutkan dengan kesimpulan dan saran, dan juga yang terakhir adalah lampiran. Itu merupakan poin-poin yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini. Oke, yang pertama gambaran singkat terkait perusahaan. Oke, perusahaan yang saya presentasikan ini adalah PT Maju Bersama Sejahtera. Historinya ini berdiri di tahun 2001. Ini bidang usaha utamanya adalah manufaktur ban untuk kendaraan, baik itu kendaraan motor maupun mobil. Jumlah karyawannya ada kurang lebih sekitar 500 orang. Kemudian visi perusahaan ini menjadi produsen terkemuka dengan kualitas yang mendunia. Kemudian misi-misi untuk mencapai visi tersebut, yang pertama tentu menyediakan produk ban dengan kualitas tinggi. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi dan juga inovasi dalam proses produksi. Dan yang terakhir adalah membangun hubungan kerja yang solid dan produktif. Ini menjadi salah satu poin yang sangat penting ya dalam kemajuan sebuah perusahaan. Kemudian alamat dari perusahaan ini ada di Cikarang, Jawa Barat. Dan ini merupakan kontak untuk menghubungi perusahaan ini. Oke, kita lanjut. Di poin yang kedua ini ada struktur organisasi. Ya, untuk struktur organisasinya ini ada 5 bentuk struktur fungsional ya, yang terdiri dari divisi utama. Yang pertama ada direktur utama, kemudian di bawah direktur utama ada manajer produksi, kemudian ada manajer keuangan, kemudian ada manajer pemasaran, dan juga manajer R&D. Nah, kemudian ada beberapa penjelasan. Yang pertama tentu terkait fungsi dari masing-masing divisi ini ya. Yang pertama adalah manajer produksi. Tentunya ini bertanggung jawab atas operasional dan juga efisiensi yang ada di dalam plan tersebut. Kemudian yang kedua ada manajer SDM. Ini fungsinya jelas menangani rekrutmen, baik itu dari mulai pelatihan, pengembangan karyawan, dan juga upgrade untuk skill lainnya. Kemudian ada manajer keuangan. Ini tentu mengelola arus kas, pembukuan, dan juga pelaporan dari sisi keuangan perusahaan. Kemudian manajer pemasaran ini bertanggung jawab untuk fokus pada strategi promosi tentunya untuk penjualan dan juga riset di pasar. Jadi keperluan pasar seperti apa itu merupakan tanggung jawab dari manajer pemasaran. Dan yang terakhir adalah manajer R&D ya, atau Research and Development. Ini tentunya bertugas mengembangkan produk-produk baru dan juga meningkatkan kualitas produk yang ada agar produk yang dijual di market ini merupakan produk-produk yang berkualitas tentunya, dan juga efisien di dalam produksi. Jadi memang setiap divisi ini dipimpin seorang manajer ya, dan juga tentunya memiliki beberapa supervisor atau kepala seksi di bawahnya untuk mengkoordinir karyawan di tingkat lanjutan di bawahnya. Mungkin itu sekilas terkait struktur organisasi di PT Maju Bersama Sejahtera. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut di gambaran komunikasi. Ya, di gambaran pola komunikasi yang dilakukan oleh PT Maju Bersama Sejahtera ini terdiri dari 2 jalur utama. Yang pertama jalur komunikasi vertikal, dan yang kedua adalah jalur komunikasi horizontal. Nah,
Tentunya vertikal itu apa sih gitu ya. Jadi ya komunikasi. Yang pertama, komunikasi vertikal itu jadi dilakukan dari atasan ke bawahan atau top down atau sebaliknya atau bottom up gitu ya. Contohnya adalah arahan kerja dari manajer ke supervisor dan karyawan lainnya agar menjadi sebuah satu visi misi yang jelas gitu. Jadi arahan dari atas sampai bawah itu menjadi satu pakem gitu ya. Dan juga seperti contoh lainnya adalah laporan kerja harian dari karyawan kepada supervisor agar dilanjutkan ke level atasnya. Kemudian ada juga komunikasi horizontal, ini terjadi antar divisi atau antar rekan kerja dalam satu level. Contohnya yang pertama ada koordinasi antar divisi produksi, R&D untuk pengembangan produk. Nah, biasanya di R&D kita ada analisa, kemudian dari analisa itu menghasilkan sebuah keputusan untuk perbaikan. Nah, biasanya untuk perbaikan itu ada koordinasi antar divisi tuh, karena analisanya dari sisi R&D, kemudian pelaksananya bisa jadi dari seksi lain seperti engineering maupun produksi. Jadi memang komunikasi ini sangat penting. Kemudian selanjutnya contoh lainnya adalah diskusi antar supervisor produksi untuk perencanaan shift ya. Ini juga contoh komunikasi horizontal untuk smoothing di area land produksi ya, seperti itu. Jadi ini merupakan dua contoh komunikasi yang ada di dalam PT Maju Bersama Sejahtera. Yang pertama komunikasi vertikal dan yang kedua adalah komunikasi horizontal. Medianya pun yang digunakan ada beberapa media. Yang pertama ada rapat mingguan, ini baik offline maupun online. Kemudian ada aplikasi komunikasi seperti WhatsApp Group, Microsoft Teams, dan juga lainnya. Tapi yang paling sering digunakan tentunya menggunakan WhatsApp Group dan juga Microsoft Teams ya untuk meeting, daily meeting, dan meeting-meeting lainnya. Kemudian ada juga email internal, dan yang terakhir adalah papan pengumuman. Papan pengumuman ini biasanya untuk yang bersifat sangat general ya, seperti kebijakan-kebijakan perusahaan, aturan-aturan lainnya. Jadi media komunikasinya adalah papan pengumuman seperti itu. Oke, itu merupakan gambaran pola komunikasi di PT Maju Bersama Sejahtera. Kita masuk ke poin selanjutnya. Ini ada hasil analisa. Oke, dari hasil analisa yang kita lakukan berdasarkan observasi pola komunikasi di perusahaan ini cukup efektif. Namun memang ada beberapa catatan ya. Yang pertama terkait strong point atau kekuatan poin dari komunikasi yang ada di PT Maju Bersama. Yang pertama, komunikasi antar tim ini cukup terbuka dan juga langsung. Ini juga cukup baik sehingga antar divisi ataupun antar level jadi mengetahui weakness dan strong point-nya, sehingga menjadi tercipta sebuah satu kesepahaman ya dan di dalam pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, adanya sistem laporan rutin yang jelas ini sangat membantu terhadap pengawasan kinerja. Jadi laporannya baik itu di kebetulan di perusahaan ini ada 3 shift, dan tiap tengah shiftnya itu ada report kendala maupun yang harus diimprove. Jadi ini cukup efektif terhadap kepengawasan kinerja di dalam pelaksanaan lapangan gitu ya. Ini merupakan kekuatan yang ada di atau strong point di PT ini. Kemudian juga ada selain ada di sisi strong point juga ada beberapa catatan terkait weakness point-nya. Ini yang pertama, belum semua divisi aktif menggunakan platform komunikasi digital dengan maksimal. Ya jelas karena memang tidak dipungkiri ada beberapa orang yang memiliki budaya pasif gitu ya terkait reporting. Ini juga menjadi kendala karena bisa jadi ada dalam satu shift ada beberapa atau dalam satu hari itu ada beberapa grup. Nah biasanya di tiap grup ada perbedaan tuh. Misal grup A ini secara penyampaian weakness point-nya cukup bagus sehingga di shift selanjutnya bisa dilakukan perbaikan. Sementara di yang lain kadang ada beberapa yang tidak menyampaikan weakness point atau kendala di shift-nya
Jadi untuk shift selanjutnya ini masih menjadi problem yang belum terselesaikan gitu. Ini tentu menjadi kelemahan ya. Kemudian yang selanjutnya beberapa keluhan dari karyawan tingkat bawah tentang kurangnya ruang penyampaian aspirasi. Jadi memang dari papan informasi yang ada kan biasanya hanya tersampaikan informasi dari perusahaan, tapi dari teman-teman karyawan yang tingkat bawah ini mereka mempunyai keluhan yang sebenarnya juga harus didengar oleh perusahaan, dan ini masih kurang ruang penyampaiannya. Jadi peluang perbaikannya mungkin perlu ditambahkan sebuah semacam kotak saran atau voice of operator gitu ya, untuk perbaikan oleh manajemen, karena masukan-masukan dari bawah ini kan tentunya juga masukan yang sangat penting gitu ya untuk perbaikan ke depan. Yang kedua, penguatan peran HRD sebagai penghubung komunikasi dua arah juga harus kita terus improve agar effectiveness di teman-teman lapangan bisa terus terjaga gitu ya. Yang kedua, juga pelatihan komunikasi efektif untuk supervisor dan manajer. Seperti yang saya katakan di atas bahwa ada beberapa kelemahan. Jadi ada supervisor yang pasif atau manajer yang pasif. Jadi ini menjadi kelemahan yang harus kita terus tingkatkan dan juga kita perbaiki bersama-sama. Itu merupakan hasil analisa yang kita dapatkan berdasarkan observasi. Jadi kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulannya. Yang pertama, pola komunikasi di PT Maju Bersama Sejahtera ini sebenarnya sudah berjalan cukup baik, terutama dalam komunikasi verbal, namun masih terdapat ruang perbaikan dalam penerapan komunikasi secara digital dan juga fasilitas komunikasi dua arah ya. Jadi agar tercipta komunikasi dua arah, harapannya ke depan bisa diadakan semacam kotak saran gitu ya. Kemudian saran dari kita untuk perbaikan, yang pertama mengadakan pelatihan komunikasi yang efektif bagi seluruh level manajemen agar secara skill komunikasinya merata gitu ya. Jadi tidak ada kesenjangan antar divisi. Misal divisi A ini secara komunikasi bagus sementara divisi lainnya masih lemah. Jadi padahal itu di level manajemen, harapan kita untuk level manajemen itu tidak ada kesenjangan seperti itu. Yang kedua, mengintegrasikan sistem komunikasi digital untuk laporan dan koordinasi. Ini juga sangat penting, apalagi di era yang sekarang. Jadi komunikasi digital untuk laporan dan juga koordinasi menjadi satu poin yang keharusan untuk agar terjadinya percepatan dalam perbaikan gitu ya. Jadi agar efektif dan mempersingkat waktu gitu. Dan yang terakhir adalah membuka ruang diskusi rutin antar level untuk mendengar masukan dari karyawan lapangan. Ini juga penting, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa yang di lapangan itu kadang lebih mengetahui tentang aktual gitu ya. Jadi ini masukan dari mereka sangat penting, sehingga ini menjadi saran yang harapannya bisa diaktualkan oleh PT Maju Bersama Sejahtera. Nah, ini merupakan lampiran. Ini yang pertama lampiran suasana rapat divisi. Ini secara komunikasi langsung memang cukup efektif. Kemudian yang kedua, foto papan pengumuman. Ini ada papan pengumuman terkait kegiatan, kebijakan, dan juga achievement lainnya. Yang terakhir adalah foto aktivitas komunikasi di area produksi. Jadi ini evidence yang kita dapatkan seperti itu ya. Oke, itu merupakan materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.